Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan dewasa GKI Gading Indah. Semoga kita semua ada di dalam damai sejahtera Allah. Mari kita persiapkan diri dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan, Kau Gembala Kami. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu sehingga kami masih diperkenan memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Sekarang kami bersama-sama lewat persekutuan online ini kembali mau memuji membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, menaikkan doa-doa kami. Berkenanlah Tuhan, Engkau juga hadir bersama kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesuai dengan tema kita, maka mari kita kembali menyanyikan lagu Tuhan adalah Gembalaku. Takkan kekurangan aku.
itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berdoa untuk perenungan kita. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah Kau nyatakan dan boleh kami terima lewat kesaksian Alkitab ini. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menolong kami untuk memahaminya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini kita bersama akan membaca teks dari kitab Mazmur, Mazmur pasal 23. Sebuah bagian Mazmur yang sangat terkenal. Mazmur 23. Demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada banyak penafsiran terhadap Mazmur 23 ini. Beberapa tahun yang lalu, saya mendapatkan kiriman sebuah slide yang berisikan apa yang dialami, dirasakan oleh seorang tentang kehadiran Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Ada catatan-catatan sederhana yang saya juga mau bagikan dalam kesempatan ini. Tuhan adalah gembalaku. Apa yang ibu bapak saudara bayangkan ketika membaca atau mendengar Tuhan adalah gembalaku? Teman ini mengatakan itulah relasi, bahwa dengan menuliskan Tuhan adalah gembalaku, pemazmur mau menegaskan ini loh Tuhan bagi dirinya sebagai gembala yang punya relasi yang sangat baik dengan domba-dombanya. Minggu lalu kita mendengar di dalam kebaktian minggu online bacaan dari Injil Yohanes yang mengatakan Yesus, ia kenal domba-dombanya, ia memanggil domba-dombanya dengan namanya masing-masing. Betapa indahnya Tuhan Sang Gembala, dia mengenal kita, dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Mazmur selanjutnya mengatakan, takkan kekurangan aku. Saudara, betapa indahnya bahwa di dalam relasi kita dengan Sang Gembala dikatakan bahwa kita tidak akan kekurangan. Itulah kecukupan. Kecukupan, tidak kekurangan,
tidak selalu berarti bahwa kita berkelebihan, berlimpah-limpah. Tapi Tuhan memberi cukup bagi kita. Bagian selanjutnya, pemazmur berkata, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau." Setelah domba-domba menempuh perjalanan yang panjang untuk tiba di padang rumput, maka dikatakan, "Ia membaringkan aku." Itulah istirahat. Hidup kita kadang-kadang melelahkan. Juga seperti yang mungkin lebih dari sebulan, hampir 2 bulan ini kita alami di tengah pandemi COVID-19 ini. Barangkali kita juga merasa lelah. Kita perlu istirahat. Di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, kita menemukan istirahat yang kita perlukan. Ia memberikan kepada kita ketenangan itu. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Betapa menyegarkannya setelah di tengah-tengah kehausan kita dibawa oleh Tuhan Sang Gembala ke air yang tenang. Di dalam Dia kita menemukan kesegaran yang diperlukan agar kita boleh kuat kembali melanjutkan perjalanan hidup kita. Pemazmur melanjutkan dengan berkata, "Ia menyegarkan jiwaku." Teks Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan dengan, "Ia memberi aku kekuatan baru." Kita memerlukan kekuatan baru di dalam hidup kita karena kemampuan kita terbatas. Setelah kita menempuh perjalanan sekian jauh dalam hidup ini, setelah kita memikul beban sekian lama, kita perlu kekuatan baru. Itulah penyembuhan yang Tuhan Sang Gembala baik berikan bagi kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Pimpinan Tuhan selalu kita perlukan di dalam kehidupan ini. Pimpinan yang menuntut kita juga untuk merespon apa yang Sang Gembala kerjakan bagi kita dengan benar. Manakala kita mau mengikuti jalan yang Ia tunjukkan kepada kita, maka kita akan mengalami bagaimana kasih-Nya menopang dan memelihara kita. Kenapa Ia lakukan itu? Pemazmur katakan, karena namanya. Ia melakukan itu karena Dia adalah Allah Sang Maha Kasih. Karena kasih setianya kepada kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita. Maka Tuhan Sang Gembala yang baik, Dia mau menuntun kita di jalan yang benar. Itu alasannya. Dan karenanya juga pemazmur berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Berjalan dalam lembah kekelaman bisa kita bayangkan sebagai sebuah ujian di dalam kehidupan kita. Mungkin seperti yang sedang dialami oleh hampir seluruh manusia di muka bumi ini. Kita harus berhadapan dengan sebuah ujian yang sangat besar. Ujian yang juga terkait dengan iman kita. Seberapa jauh kita berani tetap mempercayakan hidup kita hanya kepadanya. Tetapi di dalam ujian itu kita tidak takut bahaya. Bukan karena kita kuat pada diri kita sendiri, tetapi karena di dalam Dia, Sang Gembala yang baik, kita menemukan ketentraman yang membuat kita tidak dikuasai oleh rasa takut. Sebab Engkau besertaku. Itulah kesetiaan Sang Gembala. Kita kuat, kita tidak takut karena Ia yang menjadi sumber kekuatan kita. Ia adalah Allah yang setia, Gembala yang setia. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Bukankah itu jaminan yang membuat memang kita tidak perlu merasa takut, yang membuat kita bisa dibebaskan dari kecemasan? Karena Tuhan yang menjaga kita, Dia yang menghibur kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bukankah itu sebuah pengharapan? Pengharapan bahwa Tuhan Sang Gembala baik, Dia yang akan memeliharakan kita sebagai domba-dombanya. Pemazmur membayangkan bagaimana Tuhan di hadapan lawan-lawan kita, Dia justru menyelenggarakan pesta bagi kita. Sungguh pengharapan yang melegakan hati. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Itu pengudusan bahwa di dalam segala ketidaklayakan kita, Tuhan, Dialah yang menguduskan kita menjadi milik kepunyaannya. Betapa luar biasa anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Itulah kelimpahan berkat Tuhan. Piala melambangkan kelimpahan manakala ia terisi penuh. Piala yang kosong melambangkan kesusahan, melambangkan ketidaksejahteraan. Tapi di dalam Tuhan Sang Gembala yang baik, piala kita melimpah. Karena Dialah yang senantiasa memberkati kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah kedamaian di tengah segala kesesakan yang terjadi dan kita alami. Kita menemukan kedamaian yang sejati hanya di dalam Dia. Sampai kapan kita boleh diam bersama dan di dalam rumah Tuhan? Pemazmur katakan, sepanjang masa. Itulah kekekalan, bukan nanti, tapi sejak saat ini, sejak sekarang di dunia ini. Tuhan, Ia adalah gembala kita dan Dia akan terus sampai pada kekekalan menjadi gembala kita yang baik. Mari kita masing-masing coba merenungkan, apa buat Anda masing-masing bagian dari kesaksian Mazmur 23 ini yang sungguh-sungguh pernah Anda alami, yang sungguh-sungguh pernah Anda rasakan tentang kehadiran Tuhan sebagai gembala yang baik di dalam hidupmu. Renungkan itu, jadikan itu sebagai pengalaman yang indah yang menguatkanmu untuk melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Sang Gembala. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau mau menjadi gembala kami yang baik. Maka tolong supaya kami semua di tengah segala kesesakan yang terjadi, kami dimampukan untuk merawat relasi kami dengan-Mu, untuk dapat mampu terus menjadikan Engkau sebagai gembala kami. Di tengah keterbatasan-keterbatasan yang kami alami, Tuhan mampukan kami untuk merasa cukup, sehingga di dalam Tuhan kami memang tidak kekurangan. Ya Bapa, mungkin di antara kami, terutama para dokter, juru rawat, tenaga medis, dengan kerja keras sekian lama yang dilakukan, sudah mulai kelelahan. Barangkali juga ada yang bahkan sudah mulai kehilangan pengharapan, mulai jenuh dengan apa yang harus dikerjakan. Tuhan, Engkau hadir bersama mereka. Berikan di dalam hati dan pikiran mereka ketenangan, sehingga mereka di dalam Tuhan boleh merasakan
ketentraman, kesegaran yang baru dalam menjalani tugas tanggung jawab mereka. Tapi juga kami yang harus berdiam diri mengerjakan segala sesuatu hanya di dalam rumah, biarlah kehadiran-Mu sebagai Sang Gembala memberikan kesegaran yang baru bagi kami. Ya Bapa, mampukan kami, mampukan umat-Mu, mampukan para pemimpin di negara kami, baik pusat maupun daerah, untuk mau memberi diri, berjalan di dalam jalan kebenaran seturut dengan rancangan-Mu. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan mengatasi pandemi corona ini dapat dilakukan sebagai hal yang benar dan dilakukan dengan cara yang benar juga. Demikian juga dengan anggota masyarakat, Tuhan mampukan untuk berada di dalam jalan yang benar, untuk menaati berbagai peraturan dalam rangka mencegah persebaran virus corona itu. Bapa, kami tidak tahu sampai berapa lama ini harus kami jalani. Tetapi sampai kapanpun kami mau senantiasa tetap bersukacita. Kami mau tidak dikuasai oleh ketakutan. Dan kami tahu kami bisa merasakannya, sebab Engkau beserta kami. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri dengan kembali bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Gembala Baik, Bersuling dan Merdu. Pujian dari Kidung Jemaat nomor 415. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang.
Mari sebagai domba-domba kita tetap mengikuti pimpinan pemeliharaan Sang Gembala yang baik. Jalanilah hari ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Tuhan menyertai kita. Terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.